Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah konsep dasar PPKN ISD dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Angel Suman dengan NPM 24103493 kelas 2024K program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam video kali ini saya berkesempatan untuk menganalisis video yang berjudul dengan adanya kasus tawuran remaja di Indonesia. Selamat. Pemirsa, banyak remaja yang harus berhadapan dengan hukum karena berbagai tindak kriminal termasuk tawuran. Di Temanggung, Jawa Tengah ada sejumlah remaja ditangkap setelah terlibat aksi tawuran yang meresahkan warga. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan ada 3 pemuda diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam berupa busur panah lengkap dengan alat pelontarnya. Ini adalah rekaman video CCTV yang memperlihatkan aksi tawuran antar remaja di Jalan Raya Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah awal Februari lalu. Baru ini pemirsa. Jadi ada 2 kelompok remaja asal Temanggung dan Semarang saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam di jalan raya. Kemudian berbekal rekaman ini warga melaporkan ke Polres Temanggung. Hingga akhirnya 4 remaja yang terlibat dalam tawuran ini ditangkap. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Triwibowo menyatakan dari 4 pelaku yang ditangkap 1 diantaranya masih di bawah umur. Keempat pelaku tergabung dalam 3 geng yang berasal dari Semarang, Magelang, dan Temanggung. Beda cerita lagi kalau di Makassar, pemirsa, Sulawesi Selatan. 3 pemuda yang kedapatan hendak tawuran ditangkap oleh polisi. Dari ketiganya petugas menemukan sejumlah senjata tajam berupa busur panah lengkap dengan ketapel atau pelontarnya. Dan ketiga ditangkap pada saat tim patroli unit Jatan Trasmob Polrestabes Kota Makassar sedang melakukan patroli. Kemudian sempat pula terlibat aksi kejar-kejaran terhadap sejumlah pemuda yang diduga hendak tawuran. Ketiganya pun diamankan ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ngomong-ngomong masa remaja merupakan masa terbaik untuk membangun masa depan yang gemilang. Sayang tak sedikit orang yang kehilangan masa remajanya karena harus berhadapan dengan hukum atau menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi apa sebenarnya penyebab masih banyaknya anak-anak berhadapan dengan hukum? Bagaimana cara mencegahnya? Kita akan bahas hari ini bersama psikolog remaja, ada Novita Tandri, dan pemirsa Anda juga bisa menyampaikan gagasan atau tanya langsung kepada narasumber kami. Psikolog remaja Novita Tandri melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Ada di layar kaca, silahkan telepon dan sampaikan gagasan Anda. Pagi Mbak Novita sehat? Sehat. Sehat harus mental, jasmani, semua sehat semua ya kita ya Mbak sehat. Ya. Dan sehat itu nggak cuma soal batas usia tertentu enggak ya, semua harus sepanjang sehat ya? Usia. Nah, ini kan kasih sayang bersama Oma dari tulisannya. Nah, makanya ini Oma Vita. Walaupun mungkin sekarang statusnya jadi Oma Vita, remaja, orang dewasa, tetap harus sehat. Tapi kalau kita bahas ini Mbak Novita, ini kan sebenarnya cerita lama. Betul. Sudah berkali-kali setiap fase bulan berganti bulan pasti ada remaja yang mau ikut tawuran. Betul. Padahal sudah tahu konsekuensinya. Jadi belum tentu, penyebabnya apa, belum tentu tahu konsekuensinya, itu kata kuncinya. Jadi Mbak Valen, kita bicara tadi remaja, kita lihat banyak sekali kasus-kasus tentang remaja yang berhadapan dengan hukum. Tadi juga disebutkan bahwa remaja adalah fase yang harusnya sangat bisa positif karena semangat yang paling menggebu-gebu. Kita ingat coba dulu waktu menjadi remaja gitu ya, di usia 12, 13, 14. Sampai sebelum kita selesai SMA, itu kan masa yang harusnya paling menggembirakan, menyenangkan. Ya nggak sih? Iya. Masa yang kata orang kalau kita sekarang tanya, masa yang kayak nggak ada susahnya gitu loh. Nggak mikirin duit, tidak mikirin apa-apa. Tetapi masalahnya remaja nggak pernah menjadi orang dewasa. Orang dewasa seperti kita pernah menjadi remaja. Dan kalau kita flashback, menjadi remaja adalah masa yang tadi kalau disebut positif, bisa melakukan banyak hal yang positif. Tetapi juga kalau tidak
didampingi dari kecil bisa menjadi masa pemberontakan, masa bahwa saya yang paling benar, masa di mana mereka ingin mencoba, dan masa di mana peer pressure, tekanan pertemanan menjadi begitu pentingnya, yang menentukan sikap mereka, perilaku mereka, dan setiap keputusan yang mereka ambil, Mbak Valen. Jadi ada tekanan dari situ juga ya ternyata. Betul, sangat. Jadi orang tua udah nggak penting. Oh gitu. Jadi dalam fase remaja malah orang tua nggak penting. Orang tua, keputusan orang tua, apa yang dipikirkan orang tua udah nggak terlalu penting. Walaupun setiap hari bertemu orang tua, dikasih makan oleh orang tua? Sangat. Karena di fase ini peer pressure, tekanan daripada pertemanan itu jauh lebih penting. Jadi apa yang dipikirkan temannya tentang siapa dia itu penting. Jadi kalau orang tua bilang, kamu ini pintar, kamu ini cantik, kamu ini berharga, tetapi teman-temannya tidak merasakan hal yang sama, bullying terjadi, lalu dia masuk di kelompok yang salah, anak-anak ini bisa menjadi salah jalan. Nah ini yang terjadi kalau kita bicara dengan ABH, anak berhadapan dengan hukum. Kebetulan saya juga sekarang sedang menyusun tesis terakhir magister hukum dan memahami tidak expert 100% di bidang hukum, tetapi paling tidak memahami bahwa konsekuensi hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap anak-anak ini yang banyak tidak diketahui oleh anaknya. Kalau kita bicara konsekuensi hukum. Sekarang gini Mbak Novita, kan itu adalah hal yang bagaimana ya? Kalau dari kacamata orang yang sudah dewasa, pasti merasa bawa pisau, pergi tawuran, bawa senjata tajam apapun namanya pergi tawuran, nanti bisa ditangkap polisi. Itu kan salah satu bentuk konsekuensi. Betul. Bagaimana bisa kadang konsekuensi itu tidak diketahui? Ya, kelompok pertemanan sekali lagi. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita ikut wangi karena dikasih testernya mungkin. Ya kan ya, kita ingin jadi wangi. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mementingkan kewangian, ya mungkin kita juga akan malas-malasan, tidak mandi, tidak menjaga kebersihan diri. Jadi buat saya memilih teman yang tepat itu sangat penting sekarang, sangat penting sekali. Dan satu lagi Mbak Valen, kalau dulu kita ada satu quotes, tunjukkan teman-temanmu, ini oleh Kennedy, dia katakan tunjukkan teman-temanmu, saya akan tunjukkan masa depanmu. Sekarang ditambah, tunjukkan teman-temanmu di sosial media, berarti kita bicara algoritma, saya akan tunjukkan teman-temanmu masa depanmu, saya akan tunjukkan masa depanmu. Jadi sosial media menjadi begitu pentingnya. Oke, jadi dengan kehadiran sosial media jadi bertambah lagi satu indikatornya. Sangat. Karena apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan itu sangat dipengaruhi oleh algoritma sosial media yang mereka ikuti, yang mereka follow. Bisa membentuk jati diri. Nah, sekarang kita bicara krisis identitas, jati diri, identitas diri. Ini semua terjadi di usia remaja. Oke, kita coba bahas lagi Mbak Novita soal krisis identitas ini pemirsa. Itu kalau saya penasarannya di bidang itu. Jadi kalau Anda punya penasaran lainnya, punya gagasan dan pertanyaan, langsung telepon di telepon interaktif di 0215839910. Nah Mbak Novita, kan tadi katanya dari media sosial, siapa yang dia follow dan yang follow juga begitu, itu bisa menentukan bagaimana pergaulannya, bagaimana nanti masa depannya. Betul, sangat. Nah, itu kan di luar kontrol orang tua. Usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Kalau usia anak 0 sampai 18 tahun berarti tanggung jawab, pengawasan, pengontrolan harus di tangan orang tua. Betul nggak? Nggak bisa lepas. Bagaimana kehadiran orang tua untuk memberikan value ini, moralitas ini kepada anak-anak. Karena kalau kita bicara lobus frontal, ini otak bagian depan, sebagai fungsi eksekutif yang memilah yang mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang jahat, boleh dan tidak boleh,
ini di otak bagian depan yang sebagai penentu. Jadi dia kayak negara, ini presidennya. Oke. Nah, di usia 0 sampai 18 tahun, otak ini belum berkembang dan bertumbuh secara sempurna. Nah, tugas orang tua untuk mendampingi, ini loh nak yang benar, ini loh yang salah, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Konsekuensinya ada, dan ini nggak bisa secara verbal, tapi harus ditunjukkan, harus dibimbing. Nah, kalau ini tidak terjadi, orang tua hanya bereaksi pada saat anak berbuat salah, lalu diberikan konsekuensi, tapi tidak dibimbing, diberitahu dulu dari awal, ini loh jalan-jalan. Dan mendidik anak itu butuh waktu secara kualitas dan kuantitas. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang penting hari Sabtu Minggu saya bersama anak. Oke. Anak tidak bertumbuh dan berkembang di hari Sabtu Minggu doang. Dia Setiap bertumbuh dan hari, berkembang. Setiap saat ya Mbak. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dalam hidupnya. Nah, siapa yang mengisi si lobus frontal ini? Yang bahasa awamnya disebut dengan akal budi. Oke. Orang yang salah akan membuat anak mengambil keputusan yang salah. Orang yang benar dan memberikan contoh yang benar akan memberikan anak contoh dan keputusan yang benar. Baik. Nah, siapa yang mengisi anak-anak kita? Tuh kan. Nanti banyak contoh-contoh nih Mbak Novita. Ya. Karena yang bikin saya penasaran adalah kalau kita lihat di media sosial kan ada-ada aja kok ini bisa begini ya, kok ini bisa begitu ya. Bikin kita jadi tercengang-cengang. Ya? Benar. Nah, kita akan bahas pemirsa yang bikin tercengang-cengang ini dan bagaimana Anda bisa mengatasi kalau seandainya menemukan hal-hal ini di lingkungan sekitar. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Itu tadi informasi terkini untuk Anda pemirsa. Saya di sini masih bersama ada Mbak Novita Tandri. Mbak Novita, tadi kan sempat terpotong nih Mbak, tapi yang paling seru adalah kalau mungkin melihat di media sosial, ada anak-anak yang bahkan itu sempat maksa gitu loh. Dia minta ibunya membayarkan skincare dari COD dan ujung-ujungnya itu kan sudah tahu juga, mungkin belum tahu ya konsekuensinya bisa berhadapan dengan hukum kalau melakukan pemaksaan dan sambil bawa pisau, kok tega gitu loh. Betul. Oke, ini yang menjadi pembelajaran buat kita sebagai orang tua bahwa anak-anak bukan hasil didikan daripada kita saja sebagai orang tua, tetapi juga cerminan daripada algoritma sosial media yang mereka ikuti, yang mereka follow. Jadi kalau melihat sekarang skincare, anak-anak di ruang konseling saya jangan bilang yang usia 14 tahun, mulai dari usia 9-10 tahun, bahkan sebelum menstruasi, mereka sudah pakai skincare. Jadi kita bisa lihat bagaimana kecantikan, kulit, bentuk wajah, bentuk tubuh itu begitu berharga, berarti buat mereka. Ini sekali lagi karena peer pressure-nya. Nah, kalau sekarang semua algoritma dari akun-akun yang di-follow begitu fokus terhadap skincare dan anak-anak ini masih dalam proses bertumbuh berkembang, tadi kita bicara tentang lobus frontal mereka, mereka nggak tahu mungkin bahwa skincare itu mengandung apa saja di dalam. Zat kimianya gitu. Betul, apa yang terjadi pada saat dipakai dalam waktu yang lama. Lalu yang kedua, bahwa ada aplikasi yang bisa membuat wajahnya lebih mulus pada saat influencer. Itu cara menghadapinya gimana kalau anaknya ngeyel gitu, marah? Harus diajak bicara dan tenang, sabar. Jadi keras jangan dilawan dengan keras. Karena sekali lagi remaja kan pemberontakan, rebel, bahwa dia yang paling benar. Kita juga pernah menjadi remaja. Tetapi tantangannya sekarang di generasi alfa ini dan tahun 2025 ini generasi beta loh. Jadi kita bukan saja baru selesai dengan baru merasakan generasi alfa, beta sudah masuk. Dan the truest digital native. Jadi penduduk super asli ini digital. Digital adalah yang alfa dan beta. Betul. Mudah-mudahan nanti Mbak Novita apa yang kita dialogkan hari ini fruitful, bisa jadi masukan untuk ibu-ibu di rumah yang juga mungkin saja menghadapi, mudah-mudahan jangan lah ya anak berhadapan dengan hukum. Mbak Novita terima kasih ya karena sudah berbagi tips-tips yang sederhana, harus sabar dalam menghadapi remaja untuk ibu-ibu dan juga keluarga di rumah yang menonton. Nanti usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.
pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis terhadap sebuah video yang dimana saya tayangkan tadi dengan yang membahas tentang kasus taburan remaja di Indonesia, di mana sekelompok anak remaja yang tertangkap oleh aparat keamanan karena membawa senjata tajam dan busur panah. Video tersebut juga menyoroti upaya pencegahan melalui rencana menghadirkan narasumber ahli psikologi untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Di kasus tersebut, teman-teman, saya sebagai mahasiswa akan menyampaikan perspektif saya dengan meninjau kasus tersebut berdasarkan norma hukum dan peraturan sebagaimana dipelajari dalam mata kuliah konsep dasar PPKN SD, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang menekankan bahwa warga negara yang baik adalah mereka yang memahami hak dan kewajiban serta menaati norma dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Winarno itu pada jurnal yang dia terbitkan pada tahun 2021 lalu. Kasus tawuran remaja yang ada dalam video tersebut itu adalah menjadi penting untuk dianalisis. Saya sebagai mahasiswa tentunya menyampaikan perspektif saya karena tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat tentunya ketika apalagi ini terlibat kasus ini ya anak remaja ya. Kalau ini sering terjadi di tengah masyarakat dan mencerminkan tantangan serius dalam pembinaan generasi muda Indonesia. Berdasarkan video yang saya tonton tadi, yang ditampilkan sebuah peristiwa taburan antar remaja yang berhasil dicegah oleh aparat keamanan, teman-teman. Dalam peristiwa tersebut, aparat keamanan menemukan senjata. Bayangkan, teman-teman, senjata tajam dan busur panah yang dibawa oleh para remaja. Senjata tersebut diduga akan digunakan dalam aksi kekerasan yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Video tersebut tadi, teman-teman, dia juga menjelaskan bahwa fenomena taburan remaja tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor tentunya ya. Seperti lingkungan pergaulan, konflik antar kelompok, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap remaja. Kembali lagi pertama yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan. Begini, teman-teman, kalau menurut perspektif saya ya, anak remaja itu di mana masa rasa ingin tahu, rasa kebebasannya. Ketika mereka dibiarkan pergaulan, contohnya kalau tentu yang sering orang tua kita bilang begini, kalau bergaul dengan orang yang nakal ya akan menjadi nakal. Kalau bergaul dengan orang yang perlakuannya baik ya itu akan menjadi baik. Itu akan kembali lagi ke pergaulan itu tadi, teman-teman, dalam lingkungan masyarakat. Itu adalah menjadi faktor sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sebagai remaja. Sebagaimana dalam fenomena ini sejalan dengan pendapat Nurgiansyah yang saya baca di jurnal yang diterbitkan oleh Nurgiansyah pada tahun 2021, yang menyatakan bahwa kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku menyimpang yang muncul akibat interaksi antara faktor individu dan faktor sosial, terutama ketika norma dan nilai tidak tertanam secara kuat dalam diri remaja. Kembali lagi kepada diri remaja tersebut, munculnya sebuah perilaku yang kekerasan itu tadi, tawuran antar remaja, tidak menerima pendapat sama lain, itu adalah faktor individunya dan faktor sosialnya, terutama
itu kan awalnya kenakalan dari remaja tersebut itu adalah yang tertanam dalam dia punya diri. Ketika pergaulannya kembali ke pergaulan tadi, atau kembali lagi ke didikan orang tua, atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali, tidak belajar tentang etika, atau berbagai macam tentang kegiatan yang melanggar hukum atau norma. Kalau yang pertama di sini saya akan menganalisis pelanggaran norma ya. Jika ditinjau dari sudut pandang norma, tindakan tawuran yang dilakukan oleh remaja tersebut jelas melanggar berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Pertama, yaitu norma sosial. Tentu norma sosial ini dilanggar karena tawuran menciptakan keresahan, mengganggu ketertiban umum, dan merusak rasa aman masyarakat. Norma sosial mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak agar kehidupan bermasyarakat berjalan harmonis, sebagaimana yang dikatakan oleh Sapria. Dia mengatakan begini, norma sosial itu mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak agar kehidupan bermasyarakat berjalan harmonis. Ini menekankan kepada setiap individu, setiap masyarakat, pentingnya juga berbaur sesama, pentingnya juga menghargai pendapat sesama kita. Semestinya dalam kehidupan bermasyarakat, ketika kita tidak merasa nyaman dengan pergaulan itu di suatu lingkungan masyarakat, kita akan menghindar, kita akan mencari tempat yang layak untuk kita terima di situ. Ketika pergaulan kita layak akan diterima, atau rasa nyamannya ada dalam diri kita, kita harus ada rasa empatinya dalam diri kita bahwa kita dihargai di tempat itu. Yang kedua teman-teman, itu norma kesosialan dan moral. Tentu norma kesosialan dan moral juga dilanggar karena tindakan kekerasan bertentangan ya dengan nilai kemanusiaan, empati, dan penghargaan terhadap nyawa orang lain. Membawa senjata seperti yang ada dalam video yang saya tayangkan tadi teman-teman, di mana ada video yang membawa senjata tajam dan usil panah menunjukkan rendahnya pengendalian diri serta kegagalan dalam menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya share di Google teman-teman, menemukan bahwa ada kutipan dari Suryato, sebagaimana dia mengatakan lemahnya internalisasi nilai dan norma dalam pendidikan dapat menyebabkan peserta didik muda terjerumus pada perilaku agresif dan destruktif. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus dilakukan secara konsisten sejak dini, baik di lingkungan, keluarga, dan maupun masyarakat. Yang dikatakan di sini teman-teman, yang dikatakan oleh Suryato ini, bahwa pendidikan karakter harus dilakukan secara konsisten sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ini sangat pentingnya. Kembali lagi ke orang tua, di mana dia mendidik anaknya untuk mengenyam pendidikan yang baik, tidak membiarkan anak-anaknya bergaul bebas. Itu kan akan memicu suatu tindakan yang sangat tidak baik bagi anak remaja sekarang. Karena itu awalnya karena orang tua tidak bisa mendidik anaknya, tidak memberikan arahan yang terbaik. Yang menjadi harapan saya kita sebagai mahasiswa, ketika kita menjadi guru nanti, kita harus memberikan motivasi, menjadikan fasilitator yang baik,
bagi peserta didik kita supaya menciptakan uh, etika dari setiap anak-anak itu baik. Oke teman-teman, kembali lagi yang keduanya, analisis hukum dan peraturan. Selain melanggar norma, tindakan tawuran remaja dan membawa senjata tajam juga merupakan pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia sekarang. Tindakan tersebut dapat menyebabkan atau dikategorikan sebagai perbuatan yang membahayakan keselamatan orang lain, apalagi membawa senjata tajam dan mengganggu keamanan publik. Lalu, namun karena pelaku merupakan anak atau remaja, maka penanganannya harus mengacu pada prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pendekatan pembinaan edukasi. Itu salah satu contohnya. Atau bukan salah satu contoh, tapi itu harus menekankan bahwa pendekatan pembinaan edukasi itu karena dilihat dari pelakunya. Karena ini anak remaja, harus adanya sistem perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Karena itu ada sistem hukumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Winarno pada tahun 2021, yang menjelaskan bahwa kesadaran hukum tidak dapat dibangun hanya melalui sanksi, tetapi juga melalui pendidikan. Kembali lagi ke pendidikan, itu adalah fondasi utamanya. Pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap remaja harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap humanis. Di sini, di ranah hukumnya, untuk memberikan hukuman terhadap pelaku, salah satunya tadi anak atau remaja, juga harus bersifat kemanusiaan, bersifat tetap humanis. Harus ada sistem perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak. Karena itu ada hukumnya semua. Jangan sampai hukumnya itu tidak sesuai dengan ranah hukumnya. Sebagai mahasiswa, ya, saya memandang bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman sih, tapi juga sebagai sarana pendidikan agar remaja, terlebih khusus pelaku dalam video tersebut itu, memahami konsekuensinya dari perbuatannya itu. Dia harus menerima tanggung jawab apa yang dia lakukan tadi. Dia harus menerima risikonya dan tidak mengulangi, supaya tidak mengulangi kesalahan sama ya, dia harus melalui proses hukum supaya untuk mencegah sebuah perilaku yang tidak etis, tidak baik itu. Dan yang kita lihat tadi itu, dan yang berikut jadi teman-teman, tentunya dalam video tersebut kan ada peran ahli psikologinya dalam pencegahan. Hal yang menjadi perhatian penting dalam video itu teman-teman adalah rencana menghadirkan narasumber ahli psikologi yang kan untuk mencegah anak tetap terus berhadapan dengan hukum. Jangan dibiarkan begitu saja, tapi sebagai pelaku yang terlibat dalam kasus itu harus berhadapan dengan hukum, harus melalui hukum supaya dia dapat menerima konsekuensinya, supaya dia tidak mengulang lagi apa yang dia sudah lakukan sebelumnya. Ini sangat penting teman-teman, karena apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Lestari, bahwa dari perspektif psikologi perkembangan itu remaja berada pada fase pencarian jati diri dan memiliki emosi yang belum stabil. Mereka cenderung mudah terpengaruh oleh tekanan kelompok sebaya dan lingkungan sosial. Kembali lagi ke lingkungan sosial teman-teman, itu sangat berpengaruh besar bagi sebuah kehidupan sosial kita. Apalagi ini lagi, jangan sampai ini terulang lagi ya, bahwa dia juga menekankan kepada kita bahwa
eh, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, itu harus kita beradaptasi dengan baik. Kita jangan cenderung pada cenderung mudah terpengaruhi oleh tekanan kelompok atau lingkungan sosial dan kelompok tertentu dalam masyarakat. Kita tidak boleh terpengaruhi, apalagi kita sebagai mahasiswa sih, kita harus menjadi garda perubahan, garda terdepan di tengah masyarakat untuk memberikan arahan yang terbaik supaya anak-anak yang di bawah kita nanti, anak-anak SMA, SMP, SD, kita harus memberikan arahan yang terbaik di mana kehidupan sosial itu berbaur dengan masyarakat itu sangat penting. Supaya dalam kehidupan bermasyarakatnya, supaya tidak terjadi adanya kekerasan sih, adanya seperti kasus itu tadi. Di sini juga teman-teman, yang di dalam video tersebut ahli psikologi itu memiliki peran penting ya. Kemudian yang pertama itu tadi saya mengutip di sini tadi ada mengidentifikasi faktor penyebab perilaku agresif, dan yang kedua itu membantu remaja mulai emosi dan konflik, dan yang ketiga tadi mencegah pengulangan perilaku menyimpang. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan pembinaan agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prastio dan Surgianto bahwa pembinaan anak itu untuk menekankan pemulihan dan pembinaan anak itu agar dapat kembali berfungsi secara rasional, kita harus mendekati ahli psikologi supaya mental anak itu tidak tertekan dengan kondisi yang dialami dari sekarang. Dan yang berikut itu teman-teman, perspektif saya sebagai mahasiswa dan nilai Pancasilanya. Karena ini tadi berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sebagai mahasiswa harus mempunyai perspektif menilai dengan nilai Pancasila. Ya, tentunya saya sebagai mahasiswa, saya memandang bahwa kasus tawuran remaja yang ditampilkan dalam video itu yang telah ditayangkan sebelumnya tadi, sebelum saya menganalisis ini video, bahwa video ini tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan menyimpang individu, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks. Perilaku remaja yang membawa senjata tajam dan usir panah menunjukkan adanya kegagalan internalisasi dan kewarganegaraan atau kegagalan internalisasi nilai kewarganegaraan dalam Indonesia sekarang, dalam negara Indonesia. Khususnya tadi nilai hukum, norma hukum dan tanggung jawab sosial masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sapria tadi teman-teman, dalam kajian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mahasiswa itu diposisikan sebagai warga negara terdidik yang memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap permasalahan sosial. Ini juga menekankan kepada kita mahasiswa harus diposisikan sebagai manusia yang terdidik, warga yang terdidik. Jangan sampai kita juga yang terlibat, kita sebagai mahasiswa juga terlibat dalam kasus tersebut, kita juga yang pelakunya. Itu tidak boleh kan terjadi bagi kita sebagai mahasiswa. Kita itu bisa dikatakan maha, karena ada dua saja, mahasiswa dengan maha kuasa. Kita ini sebagai mahasiswa ya, seperti yang dikatakan Sapria tadi, harus diposisikan sebagai warga negara terdidik, manusia yang sangat terdidik. Jangan sampai kita itu terlibat dalam kasus tersebut. Itu harapannya sih, itu harapan dari saya. Oleh karena itu ya, sebagai mahasiswa saya menilai bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya kerjasama atau sinergi antara pendidikan formal, keluarga, dan lingkungan sosial dalam membentuk karakter remaja. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, ya saya menilai bahwa mengaitkan nilai-nilai Pancasila itu, kasus ini sangat bertentangan dengan beberapa sila Pancasila ya. Yang pertama itu sila kedua, yaitu kondisi dan beradab.
Saya mengambil hanya bertentangan dengan beberapa sila. Saya hanya mengambil sila kedua itu kemanusiaan yang beradab. Kembali lagi, taburan itu, apalagi penggunaan senjata tajam merupakan bentuk tindakan tidak beradab karena mengabaikan nilai kemanusiaan, keselamatan dan tentunya martabat manusia. Tindakan tersebut juga menunjukkan rendahnya empati dan kepedulian terhadap sesama kita. Apalagi dalam kehidupan masyarakat tadi yang terpengaruhi orang lain untuk masuk ke perilaku yang seperti itu. Dan yang kedua itu sila ketiga. Yang pertama tadi kan sila kedua, yang kedua sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kasus tersebut juga tercederai. Persatuan Indonesia juga tercederai karena adanya taburan antar kelompok remaja yang mencerminkan sikap contohnya itu sikap dari remaja yang terlibat dalam itu yang berpotensi merusak persatuan dan keharmonisan sosial. Ini juga memisu padahal sebagai warga negara ya, remaja seharusnya dibina aman, seharusnya dibina untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan dialog. Harus memberikan forum, membuka forum untuk menyampaikan keluhan dari anak-anak remaja itu pentingnya juga dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir itu yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan rasa aman dalam masyarakat, teman-teman, taburan remaja mengganggu hak masyarakat Indonesia untuk hidup aman dan tentram. Dalam konteks ini, teman-teman, negara berkewajiban menjamin ketertiban sosial, sementara warga negara berkewajiban menaati hukum dan norma. Sebagaimana yang dikatakan Winarno dalam di jurnal yang diterbitkan pada tahun 2001 lalu, dia menekankan bahwa negara berkewajiban menjamin ketertiban sosial, sementara warga negara berkewajiban menaati hukum dan norma yang berlaku. Saya sebagai mahasiswa ya, saya berpendapat bahwa pendekatan represif semata tidak cukup ya bagi untuk menyelesaikan masalah taburan remaja itu. Penanganan harus dilakukan melalui pendekatan edukatif dan persuasif dan rehabilitatif. Ini alasan mengapa kehadiran ahli psikologi seperti yang disampaikan dalam video itu tadi menjadi sangat relevan dan strategis. Dengan mengundangnya ahli psikologi tersebut adalah menjadi yang sangat relevan dan strategis untuk menangani kasus yang seperti itu, supaya pelaku apalagi ini remaja harus mengikuti proses ranah hukum. Sebagaimana yang berikut itu, saya mengambil sebuah kutipan yang dikatakan oleh Nurgansa itu. Dia mengatakan bahwa mahasiswa juga harus peran penting sebagai agen perubahan sosial. Mahasiswa itu saya sebagai ini apa yang saya katakan ini sangat penting. Mungkin tergantung perspektif dari kita semua sih, tapi bagi saya ya mahasiswa itu diharapkan mampu untuk menjadi teladan dalam menaati norma dan hukum. Yang kedua itu menyebarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga itu mengedukasi masyarakat melalui diskusi, penyuluhan, dan kegiatan sosial, yaitu kegiatan bakti sosial dalam masyarakat, dalam lingkungan sosial. Dalam konteks calon pendidik, ini yang ditekankan ketika kita menjadi guru nanti. Perspektif ini menjadi semakin penting. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep norma dan hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menanamkan nilai sejak dini kepada peserta didik
kasus taburan remaja yang seperti itu harus dijadikan bahan refleksi bagi kita semua, agar pendidikan di tingkat dasar lebih menekankan pembentukan karakter, pengendalian emosi, dan penyelesaian konflik secara damai. Mungkin saja dengan demikian dari perspektif saya sebagai mahasiswa dan nilai Pancasila, kasus dalam video ini menjadi pengingat bahwa pembangunan bangsa itu tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada keberhasilan pendidikan dalam menanamkan nilai Pancasila, nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial secara konsisten dan keberlanjutan. Dalam akhir video ini, teman-teman, saya mengambil sebuah kesimpulannya bahwa kasus taburan remaja yang membawa senjata dan busur tanah dalam video itu merupakan pelanggaran serius terhadap norma, hukum, dan peraturan di Indonesia. Penanganan kasus ini harus dilakukan secara komprehensif, secara menyeluruh, melalui penegakan hukum, pendidikan karakter, dan serta pendekatan psikologis. Yang berikutnya, dengan kolaborasi antar aparat hukum, pendidik, dan ahli psikologi, diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibina dan tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Terima kasih, Bapak.